Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Nah, teman-teman, seperti biasa kita akan membahas kalau sama Pak Kojim itu tentu sesuatu tema yang dalam-dalam gitu, tentu dalam perspektif ajaran Jawa, ajaran-ajaran Nusantara, karena beliau menekuni bidang itu sudah cukup lama. Buku-buku karya-karyanya cukup spektakuler, dikenal di mana-mana begitu ya, bahkan di barat, di luar negeri. Nah, Pak Kojim, kadang ada sesuatu yang mengganjal gitu. Kenapa sih kalau kita berbicara tentang Tuhan ya, tokoh-tokoh bahkan ilmuwan-ilmuwan besar tuh kenapa kok banyak sekali yang tidak mempercayai adanya Tuhan gitu. Sebut aja misalnya kayak Stephen Hawking dan lain sebagainya gitu. Nah, lalu penjelasan ilmiah tentang Tuhan itu apakah kemudian terus mempengaruhi bahwa kayaknya memang Tuhan tuh bener-bener nggak ada deh. Nah ini nih gimana nih kalau dilihat dari perspektif Jawa tuh gimana? Orang-orang pinter rata-rata nggak percaya Tuhan, Pak. Oh iya, jadi demikian Mas Indra ya. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa Tuhan itu sendiri konsep, artinya lahir dari sebuah konsep ya. Karena secara fakta itu artinya sesuatu yang bisa diindra, baik itu indra lahir maupun indra batin, itu ya nggak ada. Terus mengapa para ilmuwan itu istilahnya tidak gubris lah istilahnya ya. Dikarenakan ilmuwan itu dasarnya adalah sains. Sains itu adalah mempelajari objek yang bisa diindra. Nah, sedangkan orang biasanya ketika membicarakan masalah Tuhan itu sangat individual. Padahal sains itu bersifat universal. Maksudnya universal itu berarti fenomena yang dipelajari itu fenomena umum dan fenomena khusus. Nah, jadi kita sekarang ini membahasnya itu secara fenomena. Jadi kan gini, semua peristiwa, semua kejadian yang ada di dunia ini dalam sains itu dikenal sebagai fenomena. Jadi fenomena itu artinya sesuatu yang menjadi bisa disaksikan entah itu oleh seseorang atau orang banyak. Kalau penyaksian itu bisa dibuktikan oleh banyak orang di seluruh dunia, maka itu menjadi fenomena umum. Ya. Nah, yang namanya fenomena umum itu dulu juga tidak dimengerti. Misalnya dulu ya menganggap petir ya itu cemeti Tuhan. Seperti itu. Bayangkan saja ada petir, itu cemeti Tuhan. Berarti di sini kan ada konsep Tuhan. Bukan sekedar cemeti. Karena kalau orang misalnya tanya cemeti, orang masih bertanya cemetinya siapa? Oh iya, cemetinya Tuhan. Tuhan itu siapa? Ya yang menguasai alam semesta. Nah, dalam perkembangannya setelah sains itu muncul, sebenarnya sains itu dipelopori juga dalam perkembangan Islam awal. Jadi abad pertama Islam sampai abad ketiga itu fokusnya itu adalah pada sains. Makanya ada tokoh seperti Ibnu Sina, ada tokoh seperti Al-Jabir ya yang ahli kimia, Ibnu Sina ahli kedokteran, ada Al-Khwarizmi itu tokoh yang ahli matematika, ada Al-Biruni itu ahli astronomi. Nah, artinya sebenarnya orang-orang ini tidak memandang Tuhan itu seperti di agama-agama sebelumnya. Jadi dia menganggap bahwa ya Tuhan itu yang menciptakan itu, tapi yang menjadi penting adalah apa yang diciptakan itu yang dipelajari ya. Sehingga intinya dipelajari itu apa agar hasilnya itu bisa diberdayakan atau dijadikan sesuatu yang berguna bagi kehidupan. Jadi misalnya ya, orang semula akhirnya menemukan petir kan. Oh ternyata petir ini disebabkan adanya perbedaan potensi listrik misalnya antara di angkasa dan di bumi. Ya, terus orang pelajari apa gunanya itu. Oh terus akhirnya dikaji lewat terapan.
Jadi semuanya itu pada mulanya ya disebut misteri pada mulanya. Ya, termasuk orang sakit TBC, orang sakit beri-beri, semuanya dulu ya dipandang misteri. Tapi di Jawa, nah ini kan bedanya di Jawa itu meskipun tahu masyarakatnya itu tidak mengerti misalnya, ya kalau diterangkan secara langsung itu tidak mengerti, itu langsung dibuat terapan. Contoh terapan itu begini, jangan meludahi sumur, ya nanti sumbing, ya kan. Padahal orang yang mengatakan itu sebenarnya mengerti, punya filosofinya. Sumur ini airnya kan diminum untuk orang banyak. Padahal kalau orang itu meludahi, boleh jadi ludah itu ada istilah, ada kumannya. Jadi dulu orang-orang Jawa itu memandang kuman itu adalah sebagai penyebab penyakit. Kalau yang sekarang kan apa penyebabnya? Bakteri, virus, ya itu sekarang. Tapi dulu itu kuman. Nah, tapi itu sudah dimengerti. Ada kumannya itu. Tapi kan nggak ngerti orang kalau dibilang, jadi nanti sumbing. Nah intinya jangan kamu berani-berani itu. Tapi zaman itu berubah Mas. Suatu hari ada orang kepingin nyoba-nyoba, anak-anak misalnya. Loh ternyata meludahi sumur kok sumbing beneran? Nggak sumbing. Oh nggak sumbing? Kan, iya. Oh nggak apa-apa ya? Gitu. Ya kan lama-lama kan hilang istilahnya itu kepercayaannya. Oh. Di awal itu kan sebenarnya yang membuat sumbing itu ya keyakinan pikirannya. Iya. Jadi dia dibilangi sumbing, melekat, itu menjadi bagian dari afirmasi diri. Itu bisa jadi Pak ya? Ya bisa termasuk jadi. Kalau di daerah saya itu ada orang yang ada penduduk di sekitar sungai itu, kalau sampai ada yang berani ngambil ikan di sini, mati. Nah sempat ada kejadian, mati Pak. Akhirnya kan sampai sekarang itu nggak ada orang berani ngambil ikan di sungai itu. Iya. Cara kerjanya kayak gitu berarti ya? Iya, cara kerjanya seperti itu. Nah, orang Barat itu kan memang dasarnya pada sejak awal itu kan sains, Mas. Meskipun ya jangan bayangkan seperti sains sekarang, tapi asasnya itu sains. Makanya orang Barat berani melakukan terobosan-terobosan yang, ini nggak bisa itu berani. Nah, ini yang namanya tadi ada fenomena umum. Jadi kalau fenomena umum itu ada kejadian meskipun semula itu dianggap itu misteri, tapi kok umum. Di mana-mana kok ada. Ya. Nah, kalau sudah gitu dia mempelajari. Terus ada fenomena khusus seperti misalnya meludahi sumur sumbing, terus ada yang sumbing. Ya, itu fenomena khusus. Nah, dia cari. Jadi sains itu mempelajari apa ya menyebabkan di negara saya itu meludahi sumur kok nggak apa-apa kok di sini sumbing. Nah dipelajari. Sehingga dalam sains sebenarnya tidak ada yang gaib. Yang ada adalah belum menemukan sebab akibatnya. Nah jadi seperti itu. Oke. Termasuk Tuhan juga bisa jadi gitu ya? Lah. Atau gimana? Orang Jawa, kalau gravitasi listrik kan udah jelas-jelas gitu ya. Dulu kan sudah pernah saya sampaikan, kata Tuhan itu sendiri di masyarakat Jawa itu hanya digunakan untuk menyebut orang yang berpangkat, orang yang posisinya tinggi. Maka itu juga disebut Gusti, ya kan. Jadi maka kalau kita lihat apa itu di Serat Wulang Reh misalnya, di situ dikatakan bahwa manusia itu harus patuh pada Gustinya. Nah, mungkin bagi yang tidak mempelajari khasanah Jawa, patuh pada Gustinya itu mikirnya patuh kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi ternyata enggak dalam uraiannya itu. Jadi ratumu, pejabat-pejabat itu Gustimu semuanya. Nah, jadi contohnya seperti itu. Jadi Gustimu semua. Nah, kenapa? Karena semua Gusti itu adalah wakil dari Yang Maha Kuasa. Sebentar, Pak. Berarti konsep Tuhan yang selama ini diajarkan oleh agama-agama besar itu sebenarnya sangat berbeda dengan konsep Tuhan yang dipahami oleh ajaran leluhur Nusantara. Ya, bukan hanya Nusantara, orang Jepang, orang
Cina itu mirip dengan kita. Heeh. Iya. Gimana Pak? Jadi itu ada gini ya, perbedaan bangsa Asia Timur termasuk Asia Tenggara, itu konsep Tuhan itu termanifestasikan pada tokoh. Makanya misalnya kaisar-kaisar, raja-raja itu, ya itu disebutan ya manifestasi ketuhanan. Jadi tidak lagi harus mencari yang tidak kelihatan itu. Iya. Nah itu ada kan, kalau kita nonton film The Last Emperor, ya itu Kaisar Fuji itu, ya di situ kan ada seorang yang pas kuliahnya ini diajar oleh Profesor A, katakanlah A ini. Sekarang saya lupa namanya, ya. Tapi di situ karena sesuai dengan ajaran, profesornya ditangkap, tapi tidak dibunuh. Ya. Hanya dikatakan, Profesor, kalau Anda itu berjumpa dengan teman lain, Anda itu terbunuh. Tapi karena saya ini dulunya belajar pada Anda, saya nggak mungkin bunuh Anda sebagai guru saya itu. Karena guru itu juga manifestasi langit, artinya manifestasi Tuhan untuk ngajar. Ya. Nah, supaya tidak dibunuh orang, maka Anda cukup saya tahan. Jadi di situ. Dan Profesor jangan berpikir ya karena itu nggak ada, karena di barat dan sebagainya. Tapi saya sebagai jenderal ini adalah utusan langit. Jadi saya harus patuh pada kaisar. Kaisar itu utusan langit. Nah, jadi seperti itu. Dan itu bisa dibuktikan seperti di Thailand sekarang. Kita tahu kan raja yang sekarang itu dulu ya norak banget lah ya. Pakai tato, pakai itu dan sebagainya. Ya, kadang-kadang bertelanjang dada, cuma pakai kaos. Ya, tapi begitu jadi raja, jenderal-jenderal itu mencium kaki. Nah, karena di wilayah Nusantara ini, ya Asia Tenggara, ini manifestasi dari ketuhanan. Jadi di situ. Nah, itu di kita karena sudah campur aduk dengan pengalaman barat, jadi sulit untuk saya ini harus bagaimana, itu sulit gitu loh. Nah, padahal fenomena ini Mas, tadi kan fenomena khusus. Khusus itu ada tergantung pada daerah. Jadi artinya tidak ada di daerah lain. Setelah diselidiki ilmunya itu ketemu. Oh ini mengandung sulfur ini. Makanya memancarkan sinar ini yang tidak dijumpai di gunung-gunung lain. Contohnya adalah blue fire di Kawah Ijen. Ya. Hanya ada di situ di seluruh dunia. Tapi orang barat itu menyelidiki berdasarkan sainnya. Iya karena kawah ini ngandung ini. Atau aurora borealis yang ada di kutub utara. Oh itu pancaran dari partikel-partikel ini. Nah itu fenomena khusus berdasarkan daerah. Tapi ada fenomena khusus berdasarkan orang Mas. Yang itu yang tidak bisa disangkal. Ada orang nggak pernah berguru ini kok jadi pinter. Ya. Loh ini kok bisa jadi nabi. Ya. Padahal nggak ada gurunya. Nah, itu fenomena khusus. Nah, sayangnya terhadap fenomena khusus itu kan nanti orang menanggapi berbeda-beda, ya kan? Ada yang langsung dikultuskan, ya. Ada yang cukup dihormati, itu tanggapan manusia. Ya. Jadi kalau misalnya Nabi Muhammad terus, ya, meskipun ada golongan yang jangan dikultuskan gini, tapi golongan lain kan nggak bisa begitu. Iya Pak. Nah, jadi seperti itu Mas. Dan tadi kan panjenengan nyebut tentang Jepang ya. Jenengan kan juga lama juga tinggal di Jepang, kerja di Jepang gitu. Kalau masyarakat kita kan menganggap, wah Jepang tuh bagus ya, maju, sayang, Tuhannya kayak gitu kan. Saya nggak punya Tuhan gitu. Padahal bagi kita yang bisa berpikir lebih mendalam gitu ya, jangan-jangan kalau konsep Tuhannya dipahami orang Jepang disamakan dengan kita, Jepang jadinya kayak negaramu gitu, bisa jadi kayak gitu ya Pak ya. Iya betul. Iya, jadi begini ya, saya kan 17 tahun bekerja ya di perusahaan Jepang. Jadi otomatis dalam sehari-hari ya bertemu dengan orang Jepang dan komunikasi karena memang bekerja di perusahaan Jepang. Nah, di sana itu kan memahami Jepang itu untuk sekarang ya dianggap itu sebagai
eh, kepercayaan pribadi. Jadi dia mengatakan hal-hal yang bersifat privat ya tidak perlu untuk diadu domba, bisa diadu untuk debatan, itu tidak perlu, gitu loh. Jadi ya sudah, itu kepercayaan masing-masing. Urusan dapur masing-masing. Iya. Jadi yang penting antara satu orang dengan orang lain itu bekerja pada tataran yang bisa dipahami bersama. Harmoni. Iya, harmonis. Jadi tidak perlu membicarakan yang kalau dibicarakan nggak ketemu. Oke. Nah, kalau kita kembali ke ajaran Nusantara, Pak, bagi ajaran kita, kepercayaan leluhur kita, kira-kira eksistensi dari alam semesta ini apakah kemudian bisa dijelaskan tanpa oleh sebab utama yang namanya Tuhan? Bisa, karena gini kan. Jadi konsep Nusantara itu, Tuhan itu dalam konsep purwakanya atau dasarnya itu hanya sebagai sumber keberadaan. Tetapi dalam proses proseduralnya ya untuk menjadi ada ini, itu yang harus dilakukan ya. Nah, dalam melakukan itu tentunya istilahnya mempelajari bagaimana alam ini bekerja dengan benar. Jadi bukan lagi bagaimana kita berdoa kepada Tuhan, tapi bagaimana alam ini misalnya terus lahir candi-candi besar yang sekarang kita sulit untuk menirunya ya. Jadi semuanya itu serba ini. Nah, yang harus kita pahami sebenarnya di Nusantara itu masalah kepercayaan itu sangat bersifat kesukuan. Jadi artinya suku ini bisa berbeda dengan itu, tapi mereka tidak saling adu karena perbedaan. Dianggap itu budayanya. Saya dulu misalnya sering diberitahu oleh ibu saya, oh itu memang kebiasaannya wong kulonan. Jadi wong kulonan itu artinya orang daerah Kediri sampai Solo sampai Jogja, ya kan. Jadi diberi seperti itu, artinya adatnya wong kulonan. Jadi meskipun misalnya dalam bersih desa, misalnya di desa saya itu kok berbeda caranya, tidak menjadi masalah. Karena itu adatnya di sini seperti itu. Ya. Nah, itu adatnya wong kulonan yang seperti itu. Makanya sebenarnya di masa dahulu orang tidak pernah bertikai masalah perbedaan itu. Karena perbedaan itu sudah lahir dari masing-masing kelompok. Ya, sejarahnya kan nggak ada, misalnya di Jawa ya sebelum adanya organisasi agama misalnya ada kelompok ini bertarung dengan kelompok ini, nggak ada. Tapi nanti setelah mulai kemerdekaan ya kan, mulai ada ya kan, misalnya ada organisasi agama Islam dari luar memperkenalkan yang baru. Nah, juga tokoh-tokoh itu kan takut anggotanya itu pindah, maka di statement, oh itu organisasi yang baru itu ya Islam, tapi Islamnya itu sesat. Contohnya apa? Contohnya ketika Ahmadiyah masuk Indonesia, ya contohnya itu ya. Jadi ketika Ahmadiyah masuk Indonesia sekitar tahun 30-an ya, debat ada Mas dengan tokoh-tokoh kita itu. Tapi jadi tontonan debat itu, tidak tawuran, ya senang itu. Jadi gimana adu itu, ya. Karena kan belum merdeka, jadi orang tidak berpikiran untuk mencari kelompok. Tapi setelah merdeka menajam. Karena ini jangan-jangan mengganggu kita ketika merdeka. Nah, Pak, kalau dibandingkan ya, misalnya kayak Ahmadiyah, terus kemudian Gerakan Fajar Nusantara, atau misalnya sekarang yang masih ada eksistensinya itu Eden. Nah, Eden kalau kemudian dikomparasikan dengan Hizbut Tahrir misalnya, lebih bahaya mana terhadap eksistensi NKRI? Lo yakini kalau kelompok transnasional itu lebih berbahaya. Lebih berbahaya. Iya, kalau Eden kan kelompok lokal. Gavatar juga kelompok lokal. Jadi yang berbahaya itu justru kelompok yang transnasional.
Karena apa? Karena transnasional itu kalau terjadi sesuatu dia bisa membuat jaringan internasional. Iya. Tapi kalau yang lokal kan nggak bisa. Mm-mm. Makanya biasanya begitu ditekan, sudah harus sembunyi. Tapi kalau yang transnasional kan terus Iya. jaringan. Mm-mm. Dan jaringannya itu ingat tuh, bukan sekedar jaringan sekedar membela, termasuk nanti keuangan, pasar, dan semuanya itu mempengaruhi Berimplikasi ke sana ya. sampai ke sana. Oke, Dari situ. Oke. Sebentar saya ambil minum. Oke. Ya, sambil minum Pak Kojim. Jadi kalau masyarakat kuno yang ada di Nusantara ini Pak, mereka Iya. sebenarnya mengenal Tuhan sebagai pribadi yang ada di langit, atau lebih sebagai sebuah kesadaran yang meliputi seluruh kehidupan ini kira-kira kalau Lebih masyarakat. ke kesadaran yang meliputi keseluruhannya. Karena apa? Karena nanti sudah dimanifestasikan pada tokoh-tokohnya. Jadi ratu misalnya disebut wakilnya Tuhan. Oh. Nah, contohnya seperti itu, ya. Jadi makanya ya dikatakan misalnya di dalam Sutta Soma itu kan dikatakan bahwa Bhinneka Tunggal Eka Tanahana Dharma Mengeluah. Itu kan fase akhir Majapahit itu artinya sudah mulai orang mempersoalkan ketuhanan di Sutta Soma itu. Nah, oleh Sang Pujangga dijelaskan ya bahwa ada Buddha, ada Siwa, tapi sebenarnya kalau dilihat dari konsep orang harus mendekatinya sama. Semuanya ingin jadi orang yang suci, orang yang bersih, orang yang tidak berdosa, semuanya itu. Nah, maka dikatakan ya berbeda-beda itu tetap satu, tunggal ika. Ika itu iko itu. Jadi itu satu. Karena kebenaran itu tidak ada yang mendua. Jadi kebenarannya kebenaran. Maka tadi sudah saya katakan ada fenomena umum, ada fenomena khusus. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan itu biasanya berhubungan dengan fenomena khusus. Nah, fenomena khusus orang lain juga punya fenomena khusus. Tapi di situ terus diadu ya tabrakan. Ya, tapi kalau mau mempelajari, kamu fenomena khusus gini, tapi tujuanmu ke sana apa? Ya saya juga pengen masuk surga misalnya. Terus yang itu akhirnya cukup ya saya masuk lah. Sama-sama ke puncaknya kan. Jadi yang jadi sumber masalah itu sebenarnya justru monoteisme ya? Apanya? Ya, monoteisme itu kan susunan orang barat ya kan. Jadi Islam itu ya ketika lahir kan istilahnya itu seruan pada Tuhan yang satu. Jadi kata tauhid sendiri juga tidak ada di dalam Al-Qur'an. Itu justru orang barat yang bikin konsepnya. Ya orang barat, ya tentunya orang Islam tapi setelah bergaul dengan sistem barat. Kan Islam itu begitu zaman Umayyah, Abbasiyah kan bersentuhan dengan dunia barat. Jadi melahirlah istilah monoteisme, lahirlah di Islam sendiri menggunakan bahasa Arab. Tauhid dari kata ahad, Tuhan itu kan ahad, Tuhan itu Esa. Ya. Maka kan ada orang yang bertanya loh, kalau Tuhan itu Esa kenapa sih sampai bisa berbeda-beda aturannya? Setuju. Esa itu kan fenomena khusus. Setiap orang nganggap Tuhannya itu Esa. Oke, wah ini penting penjelasan. Nah, setiap orang ya nggak salah. Setiap orang menganggap Esa itu. Sunda Wiwitan, ya udah kamu asik dengan Sunda Wiwitan. Iya. Kejawen, menemukan sendiri, gitu kan maksudnya. Iya. Yang di Bali juga gitu ya Pak ya. Iya, semuanya kan ngaku Esa. Lah cuma kan fenomena khusus dijadikan umum ya tawuran Mas itu. Nah ini nih pentingnya menghadirkan guru kita ini teman-teman ya. Nah oke. Lalu kan banyak Pak, filsuf-filsuf itu yang mengatakan sebenarnya mereka itu manusia itu menciptakan Tuhan karena mereka takut sama yang namanya kematian. Nah itu kan banyak yang kayak gitu. Nah menurut panjenengan gitu, apakah Tuhan itu realitas objektif atau lebih pada ke kebutuhan psikologis manusia dari yang jenengan pahami sampai di titik ini? Ya, lebih khusus ke psikologis manusia. Psikologis manusia ya. Itu masalah daerah. Misalnya gini kan, kebutuhan fisiologis itu gini ya contohnya. Misalkan ketika umat Islam itu masih sedikit, terus kelompok yang ingin menghancurkan itu besar, maka harus ditanamkan
Kalau kamu berjuang dan meninggal, itu langsung masuk surga. Nah itu psikologis. Coba kalau meninggal terus nggak ada apa-apanya, kan pada nggak berani. Iya, jadi konsep ini ditanamkan. Jadi nggak perlu takut mati itu. Makanya lahirlah kayak yang gerakan transnasional, berani meledakkan bom diri, itu begitu. Ya. Nah, sebaliknya misalkan orang Jepang kan tidak mengenal istilah Tuhan seperti itu, ya. Tapi dia punya konsep kan yang namanya konsep jibaku, ya. Nah, jadi Apa Pak jibaku? ya artinya berani melakukan perlawanan yang untuk tidak mundur lah terhadap segala apapun, ya kan. Terus ada harakiri, ya kan, yang seperti orang langsung membawa bom bersama bomnya itu Ini semua juga dilapisi adanya yang disebut sistem kelahiran kembali, ya kan. Orang Jepang percaya sama sistem kelahiran kembali? Sangat ya. Iya. Karena itu dianggap proses alam. Ya, kalau Tuhan satu bisa jadi mereka nggak percaya. Iya. Tapi kalau proses alam itu ya dia percaya gitu. Ya. Jadi saya ini pernah ngobrol sama kolega Jepang yang ateis. Jadi dia memang ateis. Okay. Tapi ketika ditanya seperti reinkarnasi Anda percaya tidak? Gitu percaya. Kan? Ya dia jawabnya ya saya nggak bisa jawab iya dan tidak. Tapi kalau itu sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial yang baik ya kita terima. Jadi asasnya itu asas pragmatis, gitu loh. Iya. Menarik. Ya memang menarik. Jadi saya nggak bisa itu kalau disuruh apakah ada reinkarnasi atau tidak. Karena itu membutuhkan sains, penelitian. Tapi kalau orang bisa memanfaatkan demi kebaikan bersama, kenapa tidak kita terima? Nah, jadi seperti itu. Iya. Nah, Pak, ini ada pertanyaan dari teman-teman, Pak, di Telegram, Pak. Kalau misalnya seseorang itu hidup penuh kasih, jujur dan bijaksana, tetapi tidak percaya kepada Tuhan, apakah ia lebih dekat kepada kebenaran daripada orang yang rajin beribadah tetapi penuh kebencian? Ya, gini, setiap orang itu punya motivasi, Mas. Ya, orang ketika sangat kasih, ya, kalau ditanya misalnya dia tidak percaya kepada Tuhan, ya, itu pernah dialami ketika itu dulu ada orang India perempuan yang Ibu Teresa, Bunda Teresa, ya kan, itu bertemu dengan Deng Xiaoping. Ya, Deng Xiaoping itu langsung mengatakan, Bunda, kami ini pemimpin negara Cina dan tidak bertuhan. Dijawab, bertuhan tidak bertuhan itu hanya pikiran. Tapi bagi saya, kata Bunda Teresa, Anda sangat bertuhan karena melindungi bangsa Cina untuk menjadi bangsa yang besar, yang baik. Nah, Bunda Teresa jawabnya begitu. Jadi saya bertuhan, Anda bilang tak bertuhan, itu konsep pikiran. Tapi saya yakin, kata Bunda Teresa itu, saya yakin Anda pun bertuhan. Buktinya apa? Buktinya bersedia untuk mengayomi bangsa yang besar dan menjadi maju. Outputnya yang dilihat. Nah, fokusnya itu. Jadi ini karena masalah psikologis. Jadi orang yang punya kasih sayang kan nggak bisa kita langsung, itu karena begini, kan nggak bisa. Ya, karena kalau dalam konsep Jawa, ketuhanan itu kan kalau sudah terhayati, sudah manunggal jati dengan dirinya. Maka apa perlu mencari yang di luar? Dia tolak ketuhanan yang di luar jadinya gitu loh. Bukan ketuhanan yang dia sudah rasakan bersama dirinya. Nah, jadi di situ gitu. Nah, tapi Pak, rata-rata ini khususnya teman-teman yang muda-muda hari ini kan pertanyaan besarnya itu kan, kenapa sih orang tuh semakin pendidikannya tinggi, kok otomatis kalau pendidikannya tinggi kan dia pinter. Nah, sebagian itu pada memilih kalau nggak agnostik ya ateis gitu kan. Nah, itu kan kemudian menimbulkan sebuah tanda tanya besar gitu. Apakah ilmu itu justru membawa orang menjauh dari Tuhan, atau justru mengantarkan orang menjauh dari konsep Tuhan yang keliru atau tidak tepat? Ya, ini gimana Pak Kojek? Jadi akan saya jawab perjalanannya dulu ya.
Jadi yang namanya ilmuwan itu ada dari zaman dulu. Yang berbeda itu kan proses kemajuan sains itu sendiri. Tapi orang berpikir secara sains itu sudah ada dari masa yang kita tidak tahu dari kapan. Ya, misalnya tidak mungkin kan orang membangun candi Penataran, candi Prambanan yang setinggi itu tanpa eh, penangkap petir, ya. Terus membangun candi Borobudur yang besar tapi persegi betul, ya kan, itu kan berdasarkan sains semuanya, ya. Dan kadang sains yang dipelajari di suatu masa itu, ya, itu pelan-pelan hilang karena tergantikan oleh sains yang baru. Jadi tidak berarti loh yang dulu bisa buat begini kok yang sekarang nggak bisa. Itu sama dengan kita begini. Loh dulu bisa membuat Borobudur tapi kan dulu nggak bisa membuat HP. Nah itu sama dengan pertanyaan seperti itu. Jadi itu proses. Ya. Nah dalam proses itu berkembang akhirnya. Dia belajar dari sudut apa? Kalau dia memang murni sains, ya dia akhirnya menjadi agnostis atau ateis. Tapi kalau dia pesanan, misalkan para mubalik, nah, meskipun dia profesor, dia melakukan justifikasi bahwa ayat ini benar. Ya, itu yang saya ceritakan begini. Di surat Ar-Rahman ayat 33 itu ada pernyataan terbeslah penjuru langit dan bumi, ya kan? Tapi kamu tidak bisa melakukannya illa bisulton, kecuali dengan kekuasaan atau dengan kepandaian. Ya. Maka ilmuwan ini berpikir memang perintah Al-Quran itu berarti memang menyuruh untuk menguasai langit dan bumi tapi dengan ilmu. Tapi kan statement sekarang, kalau statement itu seperti itu, kenapa tidak lahir ya ketika Islam itu muncul, gitu loh ya. Jadi statement itu disesuaikan dengan irama yang ada di ini karena kan nanti umat itu hilang. Makanya tadi ini ada orang-orang yang belajar tapi ini kan pesanan di order. Kamu jadi mubalik loh ya. Harus bisa tetap melindungi agamamu. Nah, masalahnya itu. Jadi dicarilah yang namanya justifikasi, pembenaran. Jadi di situ, ya. Jadi makanya jangan heran, ini sudah ada ini di Al-Quran. Nah, kalau sudah ada, kenapa tidak dari dulu kita yang menemukan lebih dulu? Gitu loh. Jadi maka saya bagi yang sains secara khusus, bukan karena beban agama apapun, nah dia akan menjadi agnostik atau ateis. Tapi yang pesanan, ya, batinnya bisa juga loh. Iya ya sebenarnya itu, tapi kan nggak berani. Karena dibayar ya. Iya karena dibayar. Gitu loh. Lah, orang itu kepentingan lahiriah itu nggak bisa ditipu mas. Orang butuh duit untuk makan, untuk bangun rumah, punya anak istri itu nggak bisa ditipu. Iya pak. Gitu loh. Daripada membela yang aku nggak dapat apa-apa kan gitu istilahnya ya. Nah, sekarang gini Pak, jadi di apa tuh namanya, sekarang Ngadi Roso memang fokus untuk kemudian mendatangi tokoh-tokoh tetua ajaran-ajaran penghayat kepercayaan kuno Nusantara itu ternyata kan banyak gitu. Kita akan datangi satu-satu untuk berbagi pengalamannya masing-masing gitu. Biar perspektifnya orang tuh sumbunya tidak pendek terus gitu ya Pak ya. Dan ternyata di Indonesia banyak Pak. Banyak. Jadi gini mas, histori di Indonesia seperti saya katakan tadi kan, kita itu setiap komunitas ya di suatu masyarakat itu bisa punya pandangan yang berbeda satu dengan yang lain. Ya, contoh yang paling konkret itu sekarang ini ya, secara resmi legal tercatat di pemerintah paling tidak kurang lebih ada 200 aliran penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi kan kita nggak pernah dengar adanya tawuran antara aliran ini sama aliran itu. Karena dari dulu orang Jawa tahu itu yang namanya fenomena khusus tadi. Ini pengalamanku loh. Pengalaman pribadi. Iya, pengalaman pribadi. Tentu aku hanya menularkan ke
orang yang mau ikut aku tidak perlu nyerang yang lain. Iya. Nah, seperti itu. Nah kalau misalnya secara sains juga Tuhan tuh nggak bisa dilihat, nggak bisa disentuh, nggak bisa diukur, ya kan? Terus dasar yang paling kuat mereka agama-agama besar mengklaim bahwa Tuhan itu emang benar-benar ada. Dasar yang paling kuatnya apa? Iya, dia istilahnya kalau belajar sains ya, itu namanya kan disebut pseudosains. Ya, pseudo itu artinya ya kalau bahasa kasarnya itu ya palsu lah gitu. Oke. Artinya bukan yang sebenarnya. Nah, sainsnya ya sains. Jadi sains yang istilahnya landasannya bukan sains. Ya, misalnya dia langsung melakukan pernyataan. Ada Tuhan tuh, ada meskipun nggak tahu. Kita lihat ini kan ada langit dan bumi. Nah, jadi dianggap adanya langit dan bumi itu ya diciptakan oleh Tuhan, ya kan? Ya orang mengaku ya tidak ada yang salah seperti itu. Tapi sains kan nggak begitu. Saya itu membaca perdebatan Dr. Deepak Chopra ya sama orang ini yang menjadi juru bicaranya Stephen Hawking ya. Stephen Hawking-nya kan sudah almarhum, tapi dia juru bicaranya ya. Nah dia itu bilang ya kami ini desain jadi selalu berpikiran ya sebab akibat itu sama-sama bisa dikaji. Ya langit itu ada tapi kan kita nggak pernah bisa mengkaji hubungan sebab akibatnya. Jadi kami tidak boleh langsung mengakui karena ada ini gitu loh. Karena sebab akibat itu perlu. Ya. Sekarang misalnya yang bisa diketahui langit itu dan bumi ini artinya angkasa ini terdiri dari 95% materi gelap, 5% materi yang bisa dipelajari, ya kan? Itu sains. Terus nanti setelah itu juga ada lagi yang dipelajari segi energi. Ya, ternyata alam ini ya 95% itu ada jenis energi yang belum bisa diketahui. Cuma 5% jenis energi yang bisa diketahui. Nah, itulah energi itulah digunakan untuk pencahayaan ini, itu dan sebagainya. Jadi kalau sains itu hanya sampai di situ. Ya, karena dia tidak mau policy artinya menyatakan sesuatu kok nggak ada dasar-dasarnya gitu. Terlepas dari semua ajaran leluhur Nusantara atau apapun itu, kalau menurut keyakinan Pak Kojem hari ini gitu ya, setelah mengkaji banyak hal gitu, menulis buku tentang banyak hal gitu, kira-kira manusia itu memang benar-benar dia menulis jalan hidupnya sendiri, atau jalan hidup manusia itu sebenarnya sudah tertulis dari sananya, nggak tahu gimana sistemnya, manusia itu tinggal ngejalanin aja. Bahkan yang disebut sebagai free will pun itu sebenarnya juga sudah dikasih dari sana gitu. Pepesten dan ginaris itu sampun wonten. Lah niku pripun, Pak? Nah gini, kalau ajaran di Jawa ya yang kuno-kuno itu ya, pertama itu ya kayak misalnya mobil, mesin ya diberikan poin-poin supaya bisa hadir sebagai yang berbeda dengan yang lain. Misalnya ada ayam berbeda dengan ini. Nah, di situnya itu sudah dibuat, ditetapkan gitu. Hardware-nya? Iya, hardware-nya itu. Tetapi ini hardware-nya kan bukan hardware yang mati, istilahnya yang bisa berkembang. Ya. Jadi manusia ya kan makanya ada yang ilmuwan juga yang menyangkal bahwa manusia di bumi ini murni dari bumi ya, ada campuran dari manusia planet lain atau apa itu dari luar angkasa ya kan. Karena kalau hanya semata-mata evolusi dari yang ada di bumi ya nggak pernah tumbuh ya, terus naik aja, tapi faktanya ada missing link kan. Kenapa kok terus drop ya sampai di tingkat apa itu simpanse itu secara genetika itu sudah 98% itu sama dengan manusia ya. Tapi kok selisih 2% ini langsung
jomplang Iya. gitu ya. Nah, maka ada orang yang berprinsip, ada yang lain yang kesini terus akhirnya ya kawin-mawin lah, namanya kehidupan. Dari situ terjadilah bangsa yang yang unggul, yang seperti itu. Makanya selalu di dunia ini ada migrasi. Misalnya kan dulu di Jawa misalnya, kalau berdasarkan sains antropologi dan arkeologinya, loh di Trinil itu kan sudah 900.000 tahun sebelum Masehi sudah ada manusia. Trinil. Iya, Trinil. Dan itu kan ada, karena ada fosil yang bisa dikaji kan, loh secara DNA itu ya hampir nggak sama, hampir nggak terlalu berbeda dengan kita gitu loh. Tapi jasa-jasa orang ini kok nggak kelihatan ini ya. Terus ada lagi masuk ya kan, lalu terjadilah kawin-mawin, lalu ada lagi nanti jenis manusia. Nah, sehingga disepakati oleh para ilmuwan paling tidak antara 200 hingga 300 ribu tahun yang lalu terbentuklah komunitas baru yang namanya Homo sapien. Ya. Nah, Homo sapien inilah, sapien itu artinya kan bijak. Jadi ini manusia yang bijak, maka bisa mengatasi semua persoalan setelah itu. Tapi kalau kita membaca, apakah kita ini generasi manusia yang puncak, yang wekasan atau yang terakhir? Tidak. Ya, kalau kita membaca orang Jawa atau orang sekarang ini Yuval Noah Harari, ya, itu menulis Homo Deus kan. Iya. Deus itu kan Tuhan. Jadi manusia Tuhan. Ya. Nah, kalau di kalangan Sufi sendiri, Sufi itu kan sebenarnya lebih pengaruh Timur. Walaupun Islam, tapi lebih pengaruh Timur. Dia mengatakan al-insanu lahud. Jadi pada akhirnya sempurnanya manusia itu kalau sudah mencapai titik al-insanu lahud, manusia Tuhan. Manusia tapi sebagai manifestasi betul-betul Tuhan. Nah, kalau di Jawa mengatakan pada akhirnya nanti lahir generasi manusia yang disebut wis bontos. Jadi artinya sudah selesai, sudah sempurna hidupnya. Jadi namanya sempurna itu apa diterangkan? Dia sudah tidak akan bisa berbuat salah. Jadi kalau kita ini salah karena belum sempurna. Jadi nanti akan ada lahir manusia yang dia mikir sesuatu dan dia bisa mewujudkan apa yang dipikirkan itu. Sehingga tidak mungkin terjadi kesalahan. Nah, sama al-insanul lahud juga begitu. Ya dia insan secara ragawi, tapi isinya itu betul-betul manifestasi dari God, ya, ilah, dari ilah. Nah, malah kalau di Jawa itu sudah disebutkan istilahnya ancas-ancasnya kapan itu terjadi, ya kan? Kalau sudah orang mulai protes akan nilai-nilai lama, ya kan? Sudah mulai merasa yang ada ini sudah nggak benar, ya. Sekarang dong. Iya, sehingga terjadilah apa yang dinamakan ada konflik yang karena itu tadi kan ada orang nggak bisa terima, jadi terjadi konflik. Tapi pada akhirnya karena ini kehadiran di bumi ini anak-anak yang dilahirkan itu sudah semakin cerdas, ya. Bisa terus meninggalkan seperti generasi lama sudah nggak diikuti lagi. Udah luar sama. Iya, nah. Udah nggak sesuai sama kebutuhan zaman. Betul. Nah, malah di dalam Pustaka Weda Sasangka itu dikatakan 700 tahun setelah berdirinya Majapahit, berarti kan kalau dia itu menghitung secara kasaran berdirinya ya 1300 gitu kan. Kalau dikonversi ya 1300. Nah, berarti kan tahun 2000-an ini ya itu bakal banyak yang dinamakan huru-hara, ya kan. Mengapa? Karena di satu sisi sudah muncul orang-orang yang sadar, tapi di sisi lain masih belum, ya. Terus di satu sisi orang sudah bisa melihat ke depannya gini, tapi di sisi yang lain gandoli. Nah, itu ya sekarang itu semakin muncul seperti itu. Tapi kalau kita melihat di teman-teman kejawen di Sunda Wiwitan itu berarti kan
konsep yang benar itu banyak ada, bukan hanya ada satu ada, iya nggak? Iya, Banyak betul. ada kan berarti? Banyak ada, Heeh, ya gitu. Iya, Ya iya, itu iya. tadi kan ada itu sendiri kan tadi ada yang bersifat sebagai fenomena umum. Geng. Tapi ini kan fenomena khusus. Termasuk pengalaman-pengalaman Betul, resi, betul. guru-guru Ya itu suci, fenomena khusus. itu kan Nah, fenomena khusus subjektif itu ya Pak ya. tadi saya katakan kan ada yang bersifat daerah. Mm-mm. Itu fenomena khusus. Geng. Khusus tapi untuk tanah geografi. Iya, Misalnya iya, itu tadi iya. kan di Kawah Ijen ada api yang selalu biru, ya. Apinya itu kalau memancar ya, bukan merah atau apa tapi biru. Nah, tapi kan orang sudah bisa nyelidiki. Nah, ada fenomena khusus yang terkait manusia. Ya, jadi itu ya muncul yang entah gimana pokoknya menjadi terbuka yang berbeda dengan yang lain. Pokoknya yang bikin rusak itu kalau kita memahami Tuhan berdasarkan doktrin. Itu pokoknya Pak ya. Ya semula ya tidak mestinya tidak demikian semula. Karena ketika awal itu kan terbatas pada lokal. Ya misalkan begini. Semula agama-agama itu sangat lokal. Tidak ketemu dengan orang lain. Iya. Jadi doktrin itu ya membuat eksistensi mereka. Misalkan ya Nabi Muhammad kan memimpin orang-orang Quraisy ya. Karena dia kan darah Quraisy. Ya, bukan darah dari kalangan Arab Badui ya. Kalau kita pelajari betul secara tarikhnya, secara sirahnya ya Nabi itu sebenarnya istilahnya itu menghimbau tokoh-tokoh Quraisy itu bersatu. Kan yang dihimbau siapa? Ya Abu Jahal, Abu Lahab itu malah uaknya sendiri dan sebagainya. Jadi sebenarnya keluarga. Ya. Itu eksistensi buat keluarganya tidak ada masalah. Doktrin itu. Yang menjadi masalah kan ketika keluar dari daerah. Ya, misalkan begini. Pada zaman cicit Rasulullah itu Hasan kan dibunuh, Husain dipenggal. Nah tentu kan ada orang yang karena Husain dipenggal, Sayyidina Husain dipenggal terus yang membela mati-matian di situ. Ya. Terus ada orang yang memusuhi mati-matian di situ. Tapi ada orang aku gak maulah ikut-ikutan gitu, nyingkir aja. Nah merepet kan karena belum ada kapal terbang seperti sekarang, belum ada ya lewat Iran ke India sampai negara kita. Makanya secara fakta itu ada jejak abad ke-7 di masa cucu Rasulullah itu sudah ada jejak orang-orang Arab yang Islam itu masuk gitu loh. Tetapi dilihat dari secara geografis kok tidak kemana-mana ya, kok hanya di situ. Contohnya misalnya di Gresik itu di Leran, itu kan ada makamnya yang tertulis namanya Maimunah, yaitu tahun 1000-an ya. Tapi kok lingkungan Gresik juga tidak pada waktu itu. Maksudnya sejak itu kok nggak ada kampungnya ini yang nah itu namanya ya sudahlah kita misalnya naik perahu sampai di sini, hidup di sini sekeluarga, lama-lama pada anak cucu. Terus ada temannya di sini aja, kami sudah lebih dulu di sini. Nah di situ kan mulai terus doktrin masuk ke orang yang lain ya. Jadi misalnya dia karena sebagai migran sangat memudahkan kalau orang-orang kita itu ada interaksi atau kebutuhan sesuatu. Nah, terus itu ajaran apa? Kan tanya. Doktrin masuk. Nah, orang-orang yang merasa pernah dienakkan ini menerima doktrin itu akhirnya harus dibela mati-matian, Mas. Iya. Kan aku seenak di situ. Masa terus aku mengatakan nah, gitu loh. Tapi gini, Pak. Kalau Nabi itu kan tidak pernah terbukti dia membuat yang namanya lembaga agama. Agama yang dilembagakan itu kan terjadi setelah kemudian orang yang disebut sebagai nabi itu meninggal dunia gitu kan ya. Dan justru
ini yang jadi persoalan adalah ketika kemudian penguasa mengambil peran di sini untuk kemudian melembagakan. Nah, ini nih sebenarnya dulu sejarahnya gimana kok agama dilembagakan? Maksudnya penguasa itu untuk apa? Dan bagaimana caranya sekarang kita memurnikan agama itu kembali, Pak? Oh, gini ya. Kita tidak bicara memurnikannya dulu ya. Prosesnya dulu ya. Ketika misalnya katakanlah ya yang lebih awal yang terbesar, misalnya Yesus misalnya, kan dia punya murid-murid, ya kan. Nah, tentu saja dia ingin mengajarkan sesuatu yang baik, ya, yang tidak sama dengan kelakuan-kelakuan orang lain. Dan itu wajar di kita juga ada orang-orang baik, tapi kan nanti cara menyikapi itu terpengaruh budaya. Kita ini beda dengan orang-orang Timur Tengah. Nah, ini kita ceritakan yang Timur Tengah dulu ya. Ya, terus menyebar ya kan. Nah, menyebar ini tentunya kan akhirnya bertemu dengan penguasa Romawi. Ya kan, karena penguasa Romawi pada waktu itu yang menguasai seluruh wilayah Timur Tengah. Yang hanya Iran yang tidak dikuasai. Makanya Persia itu ya benturan terus sama Romawi. Ya, kadang Persia kalah, kadang Romawi itu kalah. Seperti itu kan. Nah, tentu kan orang ingin berpihak. Saya ini lebih cocok mana? Ikut ke Persia atau ikut ke Roma? Nah, tentunya di masyarakat ya kan ada upaya terus memperoleh ini umat yang semakin banyak. Itu wajar sampai di situ. Nah, penguasa sekarang mulai melirik. Misalnya zaman apa itu kaisar yang abad keempat Masehi melihat tuh kok rakyat di Romawi ini pada mengikuti agama Kristen. Lah dia kan butuh dukungan, butuh legalitas dari umat Kristen supaya apa? Kalau ada yang mau tidak setuju sama dia, nah dia sudah punya anggota. Nah, disinilah terjadi saling membutuhkan, ya. Simbiosis, ya, mutualisme. Iya, jadi bersimbiosis tapi saling menguntungkan. Berselingkuh ya? Oh iya kan, itu fakta gitu. Perselingkuhan penguasa. Itu rakyat. Kamu ya kalau jangan sampai ada orang dongkrak saya ya, tapi aku melindungi kamu. Nah, ceritanya raja-raja itu begitu. Ya sama, kenapa Majapahit tersisih? Karena anak keturunan dari Majapahit itu ya yang sebenarnya bukan terah untuk menjadi raja, tapi kan dapat dukungan di seluruh pantai utara Jawa. Iya. Nah, kan berani ngelawan kan? Nah, seperti itu. Iya. Oke, terakhir teman-teman. Jadi nanti itu Pak Khodjim jam 13:15 kalau nggak salah akan ngisi acara Mi'raj Kesadaran. Beliau akan membawakan materi tentang jalan moksa. Nanti Pak Khodjim bisa spill sedikit gitu ya apa yang akan disampaikan, dan teman-teman nanti kalau misalnya ada yang mau join acaranya online by Zoom sampai jam 10 malam juga bisa hubungi admin aja. Nanti ada Pak Ahmad Khodjim, ada Pak Wayan Mustika, ada Bu Marlo, dan ada Mbak Manda. Nanti hostnya Mas Denny Darko. Nah, Pak Khodjim mungkin bisa terangin dikit gitu apa yang akan dibawakan di materi Mi'raj Kesadaran nanti ini, Pak Khodjim. Ya, jadi gini. Pada waktu di Jakarta, saya kan sudah full masalah Mi'raj Kesadaran itu moksa pada Siti Jenar dan Sunan Kalijaga. Ya, kali ini itu hanya sebagai pelengkap. Jadi saya akan berikan bahwa jalan moksa itu sudah ditempuh oleh orang-orang kuno Jawa sebelum era para sufi ada gitu loh ya. Jadi itu yang penting kita tekankan. Iya. Oh, ternyata berarti para sufi yang Islam itu bukan langsung menyatakan itu tidak ada sumbernya. Ini kan karena melihat orang kan, Mas.
Lah, Tiru lah ya. lah iyalah. Oh, Ini kok sudah mulai banyak yang Islam, ya kan? Ya haruslah diotak-atik sesuai dengan dalil Islam. Oh, Nah, kan seperti itu. nggih. Ya. Tapi bagi orang Timur Tengah yang tidak punya pengalaman seperti Moksa, ya tidak pernah lahir orang utak-utik untuk mati Moksa itu, gitu. Jadi itu betul-betul kultural, gitu. Ya. Jadi itu buat teman-teman yang misalnya nanti nggak bisa hadir di Surabaya, silakan bisa join Zoom online, atau misalnya yang belum ada waktu, nanti bisa dapatkan rekaman video Mi'raj Kesadaran sekitar 9 jam, biar bisa mengkaji secara langsung, nanti bisa hubungi admin. Pak Kojem, kita doakan tetap sehat selalu ya Ya, teman-teman. amin. Terima kasih. Mudah-mudahan semesta kehidupan ini menjaga Pak Kojem dan keluarga biar tetap bisa membantu menemani teman-teman untuk bertumbuh. Matur suwun sangat Pak Kojem. Sami-sami. Rahayu. Rahayu.